Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan salatul witir atau salat witir. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil ula bi sabbihisma rabbikal a'la. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir, beliau membaca di rakaat yang pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dan di rakaat yang ketiga Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana yudhifu ilaiha ahyanan. Dan terkadang Nabi SAW menggandengkan surat Al-Ikhlas tersebut dengan Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Ya, di rakaat yang ketiga itu Nabi terkadang membacanya 3 surat itu. Al-Ikhlas kemudian digabungkan dengan Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kata beliau, wa marratan qara'a fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin minan nisa. Dan pernah juga Nabi SAW sesekali waktu ketika salat witir, beliau membaca 100 ayat dari surah An-Nisa. Ya, membaca 100 ayat dari surah An-Nisa. Wa amma ar-rak'atani ba'dal witri fakana yaqra'u fihima idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi di rakaat yang pertama Nabi terkadang membaca surat An-Nisa sekitar 100 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca sama seperti tadi, Nabi membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian di rakaat yang ketiga Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini terkadang Nabi SAW melaksanakan salat witir demikian. Itu yang rakaat kedua itu maksudnya rakaat kedua salam tambah 1 apa langsung 3? Iya. Ya, di sini. Untuk teknis ini tadi kita berbicara tentang bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Karena memang bab yang sedang dibahas ini adalah surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi ketika melaksanakan sholat-sholat tersebut. Mulai kemarin kita bahas sholat subuh, ya kan, sholat duhur, sholat asal, maghrib, isya, kemudian juga sholat lail,
ya, dan sekarang sholat witir. Adapun kaifiyahnya, maka boleh seorang melaksanakan sholat dengan 3 rakaat sekaligus, 1 kali salam, dan juga boleh dengan 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat salam. Ya, di sini kita bawakan rinciannya ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya sholat witir itu diambil dari kata-kata al-watru. Al-watru itu artinya ganjil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri. Ya, demi asyafa' yaitu genap, dan demi ganjil. Ya. Maka kata para ulama, jumlah bilangan sholat witir itu pasti ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7, 9 atau lebih daripada itu. Minimal 1 rakaat. Ya, sholat witir itu minimal 1 rakaat. Di sini kita bawakan dalilnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nggak ada di situ. Ini ambil dari referensi lain. Ya. Kata Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslim. Salat witir itu adalah perkara yang dibebankan atau perkara yang dibenarkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang dia suka mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaklah dia kerjakan witir dengan 5 rakaat. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Dan barang siapa yang mau melaksanakan dengan 3 rakaat, maka silakan dia mengerjakannya 3 rakaat. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Tapi barang siapa yang mengerjakannya dengan 1 rakaat saja, maka silahkan dia mengerjakan dengan 1 rakaat. Ini dalil bahwasanya minimal sholat witir 1 rakaat saja. 1 rakaat, 3 rakaat sama 5 rakaat sekaligus. Nah, adapun yang 3 rakaat, maka bisa dilakukan dengan 2 cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan 1 kali tasyahud. Berarti 3 rakaat sekaligus ditutup dengan 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi SAW ketika beliau melaksanakan sholat witir dengan 3 rakaat, beliau tidak salam kecuali di penghujung rakaat tersebut. Hanya 1 kali salam saja. Ya. Ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun sebagian ulama menyebutkan sholat witir bisa dilaksanakan dengan 3 rakaat dengan 2 kali salam. Sebentar. Ini disebutkan oleh Al-Buhuti. Beliau mengatakan wa adnal kamal fil witri 3 raka'atin bisalamaini. Kata beliau, sholat witir itu minimalnya dikerjakan 3 rakaat menurut pendapat beliau bisalamaini, dengan 2 kali salam. Ya, ini kata sebagian ulama. Ada pula hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang hal ini. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, la tutiru bi thalathin wa la tashabbahu bi salatil maghrib autiru bi khamsin au bi sab'in. Kata Nabi SAW, jangan kalian melaksanakan sholat witir, tapi teknis pelaksanaannya mirip dengan sholat maghrib, yaitu 2 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian bangkit lagi 1 rakaat, kemudian salam.
Ya, Nabi melarang melaksanakan sholat witir mirip seperti sholat maghrib. Berarti di sini kata para ulama secara asal diperbolehkan sholat witir dengan 3 rakaat 2 kali salam sepanjang itu tidak sama dengan sholat maghrib. Ya, emang ada sholat maghrib 2 rakaat salam terus nambah 1 salam? Nggak ada. Ini sisi pendalilan para ulama bahwasanya boleh seorang melaksanakan sholat witir dengan 2 kali salam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi sebentar. Tadi 3 rakaat ya. Baik. Adapun 5 rakaat, kata para ulama itu dilakukan dengan cara langsung 1 kali salam. Ya, 5 rakaat sholat witir itu dilakukan dengan langsung 1 kali salam. Adapun tata caranya ini dijelaskan oleh datang dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 raka'atan. Pernah suatu ketika Nabi SAW melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Sholat malam 13 rakaat, 5 rakaatnya itu sholat witir. Ya, 5 rakaatnya itu sholat witir. Kata Aisyah, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan ketika sholat witir tersebut, Nabi SAW tidak duduk, maksudnya tidak salam, tidak tasyahud awal, kecuali di akhirnya saja. Ya, berarti sholat witir tata caranya kalau 5 rakaat langsung salamnya di belakang. Ya, ini yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, adapun sholat witir 7 rakaat. Ya, sholat witir 7 rakaat ini dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu di rakaat yang ke-6 dia duduk tasyahud tapi nggak salam. Ya, di rakaat yang ke-6 dia duduk tasyahud tapi nggak salam. Kemudian dia bangkit lagi rakaat ke-7, baru kemudian di akhir dia tasyahud akhir kemudian salam. Ya. Ini juga datang riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan falamma kabira wa dha'ufa aw tara bi 7 raka'atin la yaqudu illa fis sadisah. Kata Aisyah, Nabi SAW ketika sudah tua renta, ketika sudah melemah kondisinya, maka Nabi pernah melaksanakan witir dengan 7 rakaat. Nabi tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-6. Tsumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian Nabi tidak salam di rakaat yang ke-6 itu, melainkan Nabi bangkit lagi. Fayusallis sabi'ah. Nabi melanjutkan rakaat yang ke-7, tsumma yusallimu taslimatan. Baru di rakaat yang ke-7 itu Nabi salam. Ya, ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, tadi keumuman sebagaimana rakaat-rakaat yang lain, yaitu dikerjakan cuma dengan 1 kali salam. Ya, jadi 7 rakaat itu langsung 1 kali salam saja. Agak maju sini. Nah. Lagi. VIP. Tadi kita katakan sholat witir, saya ulangi, ada 2 cara. Cara yang pertama 6 rakaat duduk tasyahud awal, kemudian bangkit lagi, baru tasyahud akhir salam. Ya, adapun cara yang kedua adalah bablas langsung 7 rakaat sekali salam. Ya, hadisnya juga datang dari Aisyah. Ketika ditanya oleh Sa'ad ibn Hisham, Aisyah mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-lahma shalla 7 raka'atin la yaq'udu illa fi akhirihin." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah
usia senja dan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tubuhnya itu juga semakin gemuk. Ya, Nabi tubuhnya semakin gemuk. Maka ketika itu Nabi melaksanakan sholat witir 7 rakaat dan Nabi tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir saja. Ya, ini cara yang kedua kalau witirnya 7 rakaat. Baik, kemudian yang berikutnya 9 rakaat. Ya, 9 rakaat itu dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan 2 kali tasyahud, yaitu dilakukan di rakaat yang ke-8, kemudian di rakaat yang ke-9 baru salam. Ya. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma yusalli 9 raka'atin." Nabi kemudian melaksanakan sholat 9 rakaat, la yajlisu fiha illa 'inda tsamina fayad'u rabbahu. Nabi tidaklah duduk di 9 rakaat tadi kecuali di rakaat yang ke-8 Nabi duduknya. Di rakaat yang ke-8 itu Nabi duduk, kemudian Nabi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Nabi berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Tsumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian Nabi tidak salam. Dari rakaat yang ke-8 tadi Nabi enggak salam. Nabi bangkit lagi ke rakaat yang ke-9. Tsumma yaqumu fayusalli tasi'ah. Nabi bangkit untuk rakaat yang ke-9. Tsumma yaq'udu fayadhkurullah. Kemudian di rakaat yang ke-9 itu Nabi duduk lagi, Nabi berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu wa yad'uhu. Nabi memuji Allah, Nabi berdoa kepada Allah, wa yusalli ala nabiyhi. Nabi juga bersolawat. Jadi Nabi itu juga bersolawat atas dirinya. Bukan terus kemudian Nabi nggak perlu solawat, tidak. Nabi bersolawat atas dirinya sendiri. Baru kemudian thumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian Nabi salam setelah itu. Baik, ini cara yang pertama. Baik, kemudian cara yang kedua itu sebagaimana keumuman dari hadits-hadits yang kita sampaikan kemarin tadi, boleh juga dilakukan dengan cara 1 kali salam. Ya, 9 rakaat langsung 1 kali salam. Nah, kemudian boleh melakukan sholat witir dengan jumlah rakaat yang lebih daripada itu. Yang penting witir dilakukan dengan jumlah yang ganjil. Ya. Nah, kita lanjut ke kitab sifat sholat Nabi. Ya. Kalau 5 tadi langsung tadi. Ya, 5 langsung. Ya. Hanya 1 cara lah. Saya 1 cara. Ya. 5 rakaat tadi yang dipraktekkan hanya 1 cara lagi, 1 cara saja, yaitu langsung 5 rakaat 1 kali salam. Kita lanjut ke poin berikutnya, poin yang ke-8, sholatul Jum'ah. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat Jumat? Ya. Untuk masalah pembahasan seputar sholat Jumat itu kalau nggak salah kita bahas di rumahnya Pak Ardoi ya. Ya, pernah ya. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula bi suratil Jumu'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika sholat Jumat Nabi membaca di rakaat yang pertama surat Al-Jumu'ah. Di rakaat yang pertama. Wa fil ukhra, di rakaat yang kedua Nabi membaca idza ja'akal munafiqun, yaitu surah Al-Munafiqun. Ini yang dibaca Nabi ketika sholat Jumat. Kemudian kata beliau, wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan terkadang Nabi SAW juga membaca surat Al-Ghasyiyah, baik di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Wa ahyanan, dan ini yang sering,
Yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fil tsaniyah hal ataka haditsul ghasyiyah. Terkadang Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini yang umum kita dapati di negeri kita ini kalau sholat Jumat seperti itu. Tapi ini ringkas ya yang dibawakan sama beliau di sini. Bacaan Nabi ketika sholat Jumat, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini bukan berarti syarat ya, sehingga kalau ada imam nggak baca sabbihisma rabbikal a'la, oh nggak sah sholat Jumatnya. Enggak, ini sunnah yang dilakukan Nabi SAW, bukan menjadi syarat sahnya sholat itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-9, sholatul idain, sholat dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Nggak ada hari raya lain selain dua hari raya ini. Dan dari sisi akidah, para ulama menjelaskan haram hukumnya mengadakan hari raya selain hari raya dua ini. Haram mengadakan Id selain dua Id ini. Apa artinya Id? Id artinya adalah kullu syai'in ya'udu ilaihi, segala sesuatu yang kembali kepadanya. Artinya peringatan-peringatan yang dilakukan di waktu tersebut. Ya, peringatan-peringatan apapun yang memang dalam rangka untuk memperingati tanggal itu, maka itu disebut dengan Id. Nah, peringatan-peringatan tersebut itu bisa hukumnya bid'ah dan bisa hukumnya haram. Ya haram, ya bid'ah itu haram. Tapi haram di sini maksudnya maksiat, nggak sampai tingkatan bid'ah. Contoh misalnya, ya peringatan hari lahirnya Nabi SAW, atau peringatan Isra Mi'raj, atau peringatan nuzulul Quran, yang memang tujuan mereka adalah memperingati hari tersebut. Yang sedang ingin diangkat sama mereka adalah momen tanggal tersebut, momen hari tersebut. Ini sudah dikatakan Id karena berulang, ya kan? Tiap tanggal tersebut berulang apa enggak? Berulang. Ya, dan memang tujuannya adalah tanggalnya itu. Yang ingin mereka agungkan adalah tanggalnya itu karena tanggal tersebut. Nah, adapun yang bentuknya maksiat seperti misalnya Idul Milad, hari ulang tahun, ya, atau hari ulang tahun pernikahan, ya kan, yang mungkin pernikahan tiap tanggal berapa diperingati, meskipun hanya sebatas mungkin makan-makan atau saling memberi hadiah, itu sudah dikatakan Id. Paham ya? Itu sudah dikatakan memperingati, meskipun hanya sebatas ya makan-makan atau sebatas saling memberi hadiah antara suami istri, yang intinya dia sedang memperingati hari tersebut. Tujuannya adalah memang memperingati hari tersebut. Atau Yaumul hari ibu, atau hari-hari apa sekarang kan banyak ya, hari bapak, hari buruh, hari santri, ya banyak hari-hari. Ini semua masuk Id, tapi itu sifatnya maksiat. Ya, itu sifatnya maksiat. Kenapa? Karena la yuta'abbad bihi, karena tidak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang merayakan anniversary, merayakan ulang tahun dan yang lainnya, apakah dia menganggap bahwasanya perayaan ulang tahunnya itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah? Enggak. Ya, maka dihukumi maksiat. Adapun yang tadi Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, nuzulul Quran, ya, atau kemarin Syiah mengadakan Idul Ghadir, ya, hari raya Idul Ghadir atau Asyura, itu semua bid'ah hukumnya. Karena yuta'abbad bihi, mereka menganggap bahwasanya peringatan tersebut adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menganggap peringatan tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhnya apa? Bid'ah, syubhat. Terus gimana Ustadz dengan kajian antum sekarang ini? Ya, tiap hari Jumat mengadakan kajian, bukankah itu Id? Atau tiap hari Ahad mungkin mengadakan kajian,
sebulan sekali mengadakan daurah, atau mungkin daurah tiap tahun mengadakan daurah, mendatangkan syekh ini, mendatangkan syekh ini. Ya, bukankah itu juga Aid? Kata mereka. Gimana hukumnya? Naam, ahsan. Karena ketika kita mengadakan kajian di hari Jumat, bukan dalam rangka memperingati hari Jumatnya, nggak ada urusannya kita. Iya, karena memang waktu yang bisa kita janjian untuk mengadakan kajian itu yang tepat hari Jumat. Ya, bukan dalam rangka memperingati hari Jumatnya. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan hal tersebut. Ya, ini hari Aid itu tidak ada kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sebagaimana Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, Nabi mendapati sebagian sahabat-sahabat mereka melakukan perayaan-perayaan ala-ala jahiliyah. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka mengatakan ini adalah hari Aid yang dahulu kita sudah merayakannya ketika masih jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan, qad abdalallahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sungguh Allah telah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka itu yang boleh diperingati secara tahunan, ya. Atau hari Jumat juga dikatakan sebagai hari Aid. Itu yang boleh diperingati. Adapun selain itu tidak boleh kita memperingati lidzatihi, karena zat harinya. Itu nggak boleh. Adapun hanya memanfaatkan hari tersebut bukan dalam rangka untuk memperingati hari tersebut, maka ini hukumnya boleh, mubah, memanfaatkan waktu. Kayak tadi happy anniversary. Kira-kira mungkin nggak mereka merayakannya di tanggal sebelumnya? Ya, misalnya sekarang. Ya, sekarang tanggal 4 Agustus. Ya, memang sekarang adalah perayaan anniversary mereka. Mungkin nggak mereka merayakannya di tanggal 3, di tanggal 5? Enggak kan? Berarti memang yang dituju adalah tanggalnya. Yang dituju, yang menjadi tujuan mereka adalah memperingati hari tersebut. Ya, adapun kita kajian di sini nggak ada memperingati hari ini enggak. Ya, hari apapun, tanggal berapapun, pokoknya kita janjian untuk kajian di sini hari Jumat. Ya. Kalau nanti mungkin ada suatu saat nggak bisa, diganti mungkin harinya hari Kamis misalnya. Ya, kayak di rumah Pak Ardo itu, awalnya hari Senin, kedua sama keempat, akhirnya diganti hari Senin pertama dan ketiga. Ya, karena memang kita nggak memperingati hari Senin kedua dan keempat. Bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, tapi ini hanya faedah saja. Kebetulan kita membahas tentang Aid. Kita lanjutkan. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Nah, ini yang juga yang sering kita dapati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Aid, Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau membaca di rakaat yang pertama surat Al-A'la, di rakaat yang kedua membaca sabbihisma rabbika hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian wa ahyanan yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid. Ini jarang, ada tapi jarang, dan diprotes sama jamaahnya. Rakaat yang pertama baca qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat yang kedua membaca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Ya, itu diprotes sama jamaahnya itu. Apalagi salat Idul Fitri, salat unjung-unjung mangan opor. Mangan lontong kedawan salat ini. Apalagi salat Idul Adha disunahkan sebelum berangkat apa dulu? Puasa dulu. Ya, disunahkan puasa dulu sampai akhirnya pulang menyembelih hewan sesembelihannya, baru dia makan dari situ. Ya, iki ndang mulai ndang mangan iki. Imamnya baca qaf. Tapi ada, ya pernah kita dengar sebagian imam membaca hal tersebut. Tapi itu yang dibaca Nabi SAW di salat Aid. Kemudian poin yang ke-10, salatul janazah. Ya, salat jenazah. Ini sekali lagi kita bahas
hanya sebatas membahas bacaan-bacaannya saja. Adapun nanti kaifiyahnya itu ada pembahasan tersendiri. Ya, kaifiyah salat-salat tersebut ada pembahasannya tersendiri. Tapi salat jenazah, kata beliau, as-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitab wa suratin. Yang disunnahkan ketika salat jenazah itu membaca surat Al-Fatihah plus baca surat yang lain. Ya, jadi di takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah plus surat yang lain. Itu kalau misalnya ada waktunya. Tapi kalau misalnya imamnya sudah takbir kedua, ya sudah kita takbir kedua. Ya. Kemudian kata beliau, wa yukhafitu fiha mukhafatatan ba'da takbiratil ula. Dan Nabi SAW, beliau itu setelah takbir pertama, beliau merendahkan suara beliau, merendahkan bacaan merendahkan bacaan sholat beliau setelah takbir yang pertama. Bentar, ini ada catatan. Nah, di sini ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Beliau mengatakan as-sunnatu fis salati 'alal janazah an yaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan. Nabi SAW, kata beliau, sunnahnya ketika takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah mukhafatatan dengan suara yang rendah. Kata Abu Umamah, seorang sahabat Nabi SAW. Thumma yukabbiru thalathan. Kemudian Nabi takbir 3 kali setelah itu, wat taslimu indal akhirah, kemudian salam di akhir. Yang sahih, yang rajih, wallahu a'lam, salam salat jenazah berapa kali? 1 kali. Ya, itu pendapat yang rajih. Memang ada pendapat yang mengatakan 2 kali salam, cuman wallahu a'lam pendapat ini marjuh, lemah. Ya, yang lebih kuat salam salat jenazah itu hanya 1 kali saja. Nah, adapun kaifiyah salat jenazah, ini insyaallah sudah masyhur. Nanti insyaallah akan ada penjelasan kaifiyahnya. Kita lanjut ke bab berikutnya. Tartilul qiraa'ah wa tahsinus sauti biha. Membaca Al-Qur'an dengan tartil dan memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk diantara adab dalam membaca Al-Quran adalah membaca dengan tartil. Ya, dengan tartil artinya dengan meletakkan setiap makhraj, meletakkan setiap huruf pada makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu. Kemudian hukum-hukum seputar tajwid dipenuhi semua sama dia. Idgham, iqlab, ikhfa, ya, dan yang lainnya itu dipenuhi semua sama dia. Ini yang disebut dengan tartil. Dan itu hanya ada pada baca Quran, tidak ada pada bacaan-bacaan yang lain. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dan para ulama yang lain menghukumi bid'ah ketika membaca doa dengan tartil, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh beberapa imam ketika doa kunut. Menantum dapati ketika doa kunut mereka membaca doa tapi dengan tartil. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ada itunya, ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Ini tartil, nggak boleh kecuali hanya dalam membaca Al-Quran. Ketika berdoa itu seakan-akan kita berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baca langsung tanpa harus dengan mentartilkannya. Demikian juga ketika membaca matan-matan. Nah, ini didapati sebagian masyayikh itu kalau ngajar itu kan ada satu qoriknya ya, yang baca matan, kitab matan, bukan mantan, awas. Ya, nanti baper nanti. Baca matannya itu dengan tartil. Ya, seperti misalnya bahas tentang al-usulul tsalatsa. I'lam rahimakallah
annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Dibaca dengan tartil. Nah, itu nggak boleh. Demikian juga hadis. Ya, membaca hadis langsung dibaca tanpa ada hukum tartil, tanpa ada hukum tajwid. Ya, hanya khusus baca Quran saja yang pakai tartil, pakai tajwid. Antum dapati orang-orang Arab yang fasih berbicara bahasa Arab, apakah mereka bacanya dengan tartil? Bicara kepada satu dengan yang lain dengan tartil? Hah? Enggak, lucu malah. Lucu. Orang Arab ngomongnya pakai tartil gitu. Ayo, gak mari-mari ngomong ini. Ayo. Baik. Kita baca di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah taala yurattilu al-Qur'ana tartila la haddan wala ajalatan. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan Nabi untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa dalilnya? Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ditekankan lagi tartilan, dengan sebenar-benarnya tartil. Berarti kata para ulama, hukum membaca Al-Qur'an dengan tartil itu wajib. Nah, ada pembahasan lagi. Bedakan antara membaca Al-Qur'an dengan berdalil dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu wajib dengan tartil, dengan tajwidnya. Adapun berdalil dengan Al-Qur'an, maka nggak perlu pakai tajwid, nggak perlu pakai tartil, dan nggak perlu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, nggak perlu. Seperti misalnya Nabi SAW ketika khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya, Nabi membawakan 3 ayat perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ayat apa itu? Surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Ayat yang ketiga surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Nabi membaca itu tanpa tajwid, tanpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena dalam rangka berhujjah, dalam rangka berdalil, bukan dalam rangka membaca ayat Al-Qur'an. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah memperingatkan manusia tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kalian. Sungguh tidak akan mencelakakan kalian orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu. Artinya orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa mencelakakan kalian sepanjang kalian berada di atas jalan kebenaran. Abu Bakar membaca itu tanpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tanpa tartil, tanpa tajwid. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika peristiwa wafatnya Nabi SAW, itu sempat terjadi kehebohan, pro kontra. Ada sebagian sahabat yang meyakini Nabi tidak wafat. Nah, ini dipelopori oleh siapa? Umar ibn Khattab. Bahkan Umar mengancam, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat sa'adrib, ya, sa'adrib bi asaya atau kama qala, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan pukul dengan tongkatku ini, tak kepruk ini Muhammad. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar, ala rislika ya Umar, tenangkan dirimu wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut.
Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelum beliau. Apakah ketika Muhammad mati atau dia terbunuh, kalian berpaling dari agamanya? Maka barang siapa yang berpaling dari agamanya, itu tidak akan merugikan Allah sama sekali, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya. Abu Bakar ketika membaca ini, tidak ada diriwayatkan Abu Bakar mendahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Abu Bakar membacanya dengan tartil, enggak. Karena dalam rangka apa Abu Bakar membacanya? Berhujjah, dalam rangka berdalil, bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Paham ya bedanya ya? Ada kita mencomot ayat untuk kita jadikan sebagai argumentasi. Itu langsung baca saja ayatnya. Karena memang kita tidak dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka berargumentasi, berhujjah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, niat kita memang membaca Al-Quran, maka iya, ada hukum-hukumnya. Ya, diantaranya berwudu dulu. Ya, menurut salah satu pendapat ulama tentunya. Berwudu dulu, bersuci dulu. Kemudian menutup aurat, ya, kemudian bersiwak, ya, sebelum membaca Al-Quran, bersiwak terlebih dahulu. Kemudian menghadap ke kiblat juga. Kata sebagian ulama, menghadap ke kiblat salah satu adab membaca Al-Quran. Ya, kemudian membukanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dibaca dengan tartil, dengan tajwid. Itu dalam rangka membaca Al-Quran. Nah, kita kembali ke sini. Allah memerintahkan Nabi untuk membaca Al-Quran dengan tartil, la haddan wala ajalatan, yaitu tidak dengan tergesa-gesa, tidak pula dengan lambat. Ya, baca Al-Quran tidak dengan tergesa-gesa dan tidak pula dengan lambat-lambat. Bal qira'atuhu mufassiratan harfan. Ya, bahkan bacaan Nabi SAW itu teratur. Nabi membacanya huruf demi huruf. Ya, Nabi membacanya huruf demi huruf. Hatta kana yurattilus surah, sehingga beliau membaca Al-Quran itu dengan tartil, hatta takuna atwala minha, sehingga surat yang dibaca oleh Nabi SAW itu lebih panjang daripada kalau Nabi membaca dengan biasa tanpa tartil. Ya, itu konsekuensinya memang gitu. Ya, membaca dengan tartil itu lebih membutuhkan waktu, memakan waktu yang lebih panjang daripada membaca Al-Quran tidak dengan tartil. Ya. Baik. Kata beliau, wa kana yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat kelak, iqra wartaqi, akan dikatakan kepadanya, bacalah Al-Quran dan kemudian naikkan. Ya, bacalah Al-Quran dan naikkan, artinya angkat. Ya, irtaqi artinya angkat suaramu. Warattil, kemudian tartilkan bacaanmu, kama turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu ketika di dunia kau membacanya dengan tartil. Ini akan dikatakan pada hari kiamat. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di akhirat kelak itu berada pada akhir ayat yang kau baca di dalam Al-Quran. Ya, jadi semakin banyak ayat yang kita baca, ya, kita nggak ngitung ya, dan nggak usah ngitung. Ya, antum dari dulu sampai sekarang sudah berapa ayat yang antum baca? Nggak usah dihitung. Ya, ya sudah, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu ayat yang kita baca ini tingkatannya sudah sampai berapa. Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahuinya. Dan belum tentu diterima juga. Istiwas ngitung-ngitung nggak diterima.
iya. Bacaan terakhir apa hafalan yang sampai Ya, ada yang menafsirkan hafalan terakhir. Ya, akan tetapi wallahu a'lam, hafalan ini kita tidak meremehkan ya. Penting hafalan itu. Akan tetapi yang lebih penting daripada hafalan adalah memahami Al-Qur'an tersebut dan mengamalkannya. Ya, memahami Al-Qur'an tersebut dan mengamalkannya. Adapun hafalan ini adalah sarana, bukan tujuan. Awas, hafalan itu adalah sarana, bukan tujuan. Kita diperintahkan membaca Al-Qur'an. Lah kalau punya hafalan kan memudahkan kita untuk membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Sambil nyetir, ya kan? Sambil kerja, kita membaca Al-Qur'an dengan hafalan kita, itu memudahkan. Ya, itu hanya sarana, bukan tujuan. Ya, ini sekali lagi kita pertengahan, bukan berarti kita ngembosi antum, oh, kata Ustadz cuman sarana, enggak. Tetap diusahakan punya hafalan Al-Qur'an, karena kalau kita punya hafalan Al-Qur'an, kita akan sering membaca hafalan tersebut. Orang hafal surat itu cukup tak sekali mau cotok is hafal. Pasti diulang-ulang kan sama dia, pasti dimurojaah sama dia. Ya, bahkan mungkin syekh-syekh besar, ya, syekh-syekh Mekah, ya, Syekh Sudes, siapa yang sudah hafal Al-Qur'an, itu kalau beliau tidak memurojaahnya, tidak mengulangi hafalannya, hilang hafalan itu jamaah. Ya, makanya termasuk di antara hal yang aneh, seorang yang sudah hafal Al-Qur'an diberi gelar Al-Hafidh. Ya, diberi gelar Al-Hafidh. Dan gelar ini akan melekat padanya sampai kapanpun. Ya kan, orang yang sudah lulus dari pondok tahfidz, hafal 30 juz, dia dapat gelar apa? Al-Hafidh. Padahal gelarnya dia ini memang menempel sama dia sampai kapanpun dia akan mendapatkan gelar Al-Hafidh itu. Namun apakah hafalannya dia itu terus ada? Enggak. Lulus dari pondok pesantren tahfidz gak tahu di murojaah. Entek hafalannya sudah. Lupa dia. Ya, sama juga dengan yang gelar-gelar sekarang, mau doktor, mau profesor, ya, mau gelar-gelar apapun, itu hanya sebatas tanda bahwa dia pernah. Ya, dia pernah. Bukan berarti kemudian ilmunya itu melekat padanya terus, tidak. Ya, kapan dia tidak memurojaahnya, tidak mengulangi bacaannya, maka hilang hal tersebut. Ya, maka sekali lagi menghafal Al-Qur'an itu penting. Itu sarana kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan terus-menerus. Namun yang lebih untuk kita tekankan, lebih kita perhatikan bukan cuma sekedar hafalan saja. Apa manfaatnya hafalan Al-Qur'an namun gak paham yang dihafal? Bahkan sampai pada titik tidak mengamalkan apa yang dihafalkan tersebut, bahkan menentang. Menentang. Ya, sebagian orang-orang yang hafal Al-Qur'an bacaannya bagus, ketika melewati ayat misalnya bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Apa maknanya itu? Kedua nikmat Allah. Hafal Quran tapi nggak paham Al-Qur'an, bahkan menolak Al-Qur'an. Allah mengatakan, hafal di ayatnya, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ya, Ar-Rahman berada tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Apa artinya istawa 'alal arsy? Kata si penghafal Al-Qur'an ini, istaula. Allah itu menguasai arsy. Ini apal Quran luar biasa ini, sampai nomor-nomornya apal. Sampai letaknya apal juga, kanan kiri atas bawah. Hafal Quran, kita nggak meragukan hafalannya, luar biasa sampai lebay. Tahu sampai letak-letaknya Al-Quran yang nggak penting-penting dihafal sama dia. Tapi ketika ditanya apa artinya istawa 'alal arsy, apa jawabannya? Menguasai arsy. Apa manfaatnya inti hafal Quran? Tapi makna Al-Quran tidak dipahami, bahkan menentang ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran. Ya, maka yang penting memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus soleh, kemudian diamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu yang paling pentingnya. Anda kalau diberi pilihan misalnya hafal Quran tapi nggak paham, atau nggak hafal Al-Quran tapi paham, tuh kok mikir sih? Hafal Quran dan paham. Iya. Iya. Hafal Quran plus paham. Itu yang paling sempurnanya itu. Tapi kalau sebagian orang tua-tua mungkin ya
Wah, angel Ustaz, di sumur sakmene ngapalno Quran ini susah katanya. Ya, maka minimal apa? Paham. Ya, minimal paham Al-Qur'an itu. Dia baca Al-Qur'an dan paham. Tentu dengan pemahaman yang benar. Dan memang ada sebagian pendapat yang mengatakan kedudukan terakhirmu adalah dari hafalan terakhir ayat yang kau baca. Ya, tapi wallahu a'lam, taqra'uha ini lebih umum, yaitu apa yang kita baca selama ini dari Al-Qur'an. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca selama ini, maka itulah kedudukan kita di sisi Allah di akhirat kelak. Tapi kita lanjutkan, wa kana yamuddu qira'atahu 'inda hurufil mad. Dan Nabi SAW itu memanjangkan bacaan ketika melewati huruf-huruf mad. Ya, huruf-huruf mad artinya memang huruf-huruf yang harus dipanjangkan. Misalnya seperti wa id qulna lil malaikati isjudu. Ya, malaika itu dipanjangkan, malaikati isjudu li Adam. Ya, ini kita nggak belajar tajwid ya, antum belajar sendiri nanti. Hanya belajar tajwid ini. Fayamuddu bismillahi wa yamuddu ar-rahmani wa yamuddu ar-rahimi. Ya, Nabi membaca bismillah dengan memanjangkannya. Ya, bismillah dipanjangkan. Ini kalau antum lihat huruf Allah itu tidak ada alifnya di akhir. Ini saya tulis gini ya. Perhatikan ini. Baik, huruf Allah itu terdiri dari alif, lam, sama ha. Ya kan? Huruf Allah terdiri dari alif, lam, ha. Tapi kalau kita baca lam yang terakhir itu seakan-akan ada alifnya. Allah. Harusnya kalau menurut hurufnya itu pendek. Allah. Ya kan? Allah. Tapi ketika kita membaca bismillah atau bismillah, panjang bismillah. Sama juga dengan Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman kalau Anda lihat itu hurufnya alif, lam, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, mim sama nun. Ya, Ar-Rahman hurufnya alif, lam, ra, mim, nun. Tapi bacanya apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahman? Ya, panjang. Jadi dipanjangkan. Ya, wallahu a'lam, itu yang dimaksud Nabi SAW memanjangkan bacaan bismillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim jelas panjang, ada ya-nya di situ, Ar-Rahim. Kemudian wa nadidin wa amthaliha. Ya, atau Nabi SAW juga membaca panjang pada huruf-huruf nadid. Ya, huruf-huruf nadid, ya maksudnya huruf-huruf yang semisal, wa amthaliha, huruf-huruf yang semisal dengan yang panjang-panjang tadi. Ini dalam hukum tajwid dibahas tentang hal tersebut. Ya, ada pembahasan tentang mad. Mana bacaan-bacaan yang memang dipanjangkan itu. Kata beliau, wa kana yaqifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanuhu. Dan Nabi SAW itu berhenti pada setiap akhir ayat. Ya, ini sudah, kata beliau, sudah sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.
Nabi berhenti pada setiap akhir ayat. Wa kana ahyanan yurajji'u sautahu kama fa'ala yaumal fathi wa huwa ala naqatihi yaqra'u suratal fathi qira'atan layyinatan. Kata beliau, terkadang Nabi SAW itu yurajji'. Nabi SAW itu mengulang-ulang bacaan yang beliau baca. Seperti misalnya ini banyak dilakukan oleh beberapa imam-imam. Ketika ada satu ayat yang memang mengena, benar-benar kena dia itu dalam ayat itu, maka ayatnya itu diulang-ulang sampai meresap betul. Pernah nggak kayak gitu maksudnya? Contoh misalnya, dahulu ketika kita tertimpa musibah, kemudian kita diingatkan ketika membaca surah Al-Hadid. Ya, ketika membaca surah Al-Hadid, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidi, ma asabakum min musibatin, bukan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika kita tertimpa musibah, kena ayat ini, kita baca-baca terus, ngeresep ayat ini dalam diri kita, menjiwai. Allah mengatakan tidaklah terjadi musibah di atas muka bumi ini atau musibah yang menimpa kalian kecuali sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya kejadian itu. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa musibah, yakini musibah tersebut sudah apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kenapa kita harus meyakini itu? Kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dari apa-apa yang hilang dari kalian, dan supaya kalian tidak bangga dengan apa-apa yang kalian miliki. Paham ya? Ketika kita baca ayat ini, kita ulang-ulangi lagi sampai benar-benar kena, benar-benar merasuk dalam diri kita. Itu diantara kebiasaan Nabi SAW. Ketika melewati satu ayat, Nabi mengulang ayat tersebut. Bukan karena salah, bukan. Ya, kalau kenapa? Sampai berapa kali? Ada batas? Ya Allah a'lam, kalau berapa kalinya Allah a'lam. Cuman kalau kita jadi imam ya jangan diulang-ulang terus lah. Ya. Dikira jamaahnya nanti apa? Lali paling. Cuman gayanya mungkin karena padahal lali. Enggak, kalau kita jadi imam enggak boleh menyusahkan makmumnya. Cuman kalau kita mungkin sholat sendiri, ketika sholat malam kita lewati ayat-ayat yang benar-benar pas dengan kondisi kita, itu kita ulangi lagi sampai benar-benar kita terpukul, terhantam dengan ayat tersebut. Ya. Kemudian sebagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut ketika hari Fathu Mekah. Ya, Nabi melakukan itu di atas untanya. Nabi membaca surat Al-Fath. Ya, Nabi membaca surat Al-Fath qira'atan layyinatan. Namun Nabi SAW membaca surat tersebut dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Ya, tapi diulang-ulang sama Nabi SAW. Kita lanjutkan. Kata beliau, waqad haka Abdullah ibnu Mughaffal tarji'uhu hakadha. Dan disebutkan oleh Abdullah ibn Mughaffal, Nabi SAW itu ketika tarji', ya mengulang-ulang bacaan itu, beliau memisalkan dengan 3 huruf alif, ya, a. Ini kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
Nah, ini beliau membahas dari sisi riwayatnya. Nah, catatan dari Syekh Ali Al-Qari, ya, catatan dari Syekh Ali Al-Qari, beliau mencela qori-qori yang melakukan tarjih, mengulang-ulang bacaan tersebut, namun hanya dalam rangka untuk memperindah bacaan atau menghias-hias bacaan, sehingga pengulangannya itu ya terkesan apa ya? Terkesan berlebihan. Antum pernah dapati korek-korek yang ada di acara-acara resmi? Ya, itu ketika membaca satu ayat, diulang lagi ayatnya, kemudian sudah nyampe separuh, diulang separuhnya lagi, ya, sudah mau habis, dikarek nositi, diulangi lagi. Ya, ini kata para ulama pengulangan-pengulangan yang berlebihan. Ya, pengulangan-pengulangan yang berlebihan. Tapi ada pun ucapan Abdullah bin Mughaffal, Ana tidak begitu paham maksud daripada ucapan beliau memisalkan tarjih yang dilakukan Nabi dengan kalimat atau huruf alif alif alif, ya, a. Ini menurut beliau a di sini permisalannya bagaimana, sisi permisalannya bagaimana, wallahu alam. Wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil Qur'an. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk menghiasi, memperindah bacaan Al-Qur'annya. Nabi mengatakan fayaqul zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian, fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang indah itu akan semakin memperindah bacaan Al-Qur'an tersebut. Namun mana yang lebih didahulukan, tajwid atau suara? Tajwidnya. Jangan belani suara bagus, ya, akhirnya tajwidnya amburadul kabeh. Ya, ini kayaknya lebih pas panjang Ustaz ayatnya ini. Soalnya memang lagunya pas gitu, iramanya itu. Kalau pendek itu kayaknya kok ya kurang pas ininya itu. Jadi enak dipanjangkan gitu. Enggak. Ya, tetap membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, sesuai kemampuan sudah. Ya, sesuai kemampuan, nggak perlu dipaksakan bagus itu standarnya harus seperti Syekh ini. Ya, akhirnya dia memaksakan diri baca Al-Quran seperti Syekh ini. Sedangkan Syekh ini kalau baca Quran nadanya apa? Tinggi. Hanya dipaksa-paksa sama dia, loro tenggorokan ya. Sakit habis suaranya. Enggak. Ini ada batasan, ya, ada batasan kemampuan di situ. Wa kana yaqul, kemudian Nabi SAW juga bersabda, lillahi asyaddu adzanan ila rajulil hasanis sauti bil Qur'an yajharu bihi min sahibil qainah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan salah seorang di antara kalian atau dengan seseorang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, dia keraskan bacaan itu, Allah suka daripada seorang penyanyi wanita. Di sini Allah atau Nabi SAW membandingkan qari yang membaca Al-Quran dengan wanita yang menyanyi atau nyanyian-nyanyian. Ini sering kita dapati, dua hal ini itu selalu bertolak belakang satu dengan yang lain. Nggak mungkin bisa digabungkan antara menyanyi dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dahulu orang-orang Quraisy, mereka itu menyewa penyanyi-penyanyi, ya, menyewa penyanyi-penyanyi wanita untuk mereka menyenandungkan nyanyian-nyanyian tersebut melawan Al-Quran, agar orang-orang Mekah ketika itu tidak lagi mendengarkan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ya, mereka melawan Al-Quran dengan apa? Nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik. Ya, itu menunjukkan bahwasanya musik itu nggak bisa disatukan dengan Al-Quran. Maka dusta orang-orang dari kalangan
harokiyin yang biasa mereka suka berdakwah dengan musik, atau dari kalangan Jama'atut Tabligh. Di negeri kita ada seorang dai Jama'atut Tabligh yang mengatakan bahwasanya ya kurang lebih isinya musik itu nggak ada pertentangan dengan Al-Quran. Artinya seorang yang membaca Al-Quran bisa juga dia ini ya main musik. Ya, orang yang menghafal Al-Quran bisa juga dia dengan menyanyi, main musik. Ini nggak akan mungkin bisa bersatu. Seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, nggak akan mungkin dia menjadi seorang yang suka dengan musik-musik. Ya, demikian juga orang yang suka musik, nggak mungkin dia suka dengan Al-Quran. Ya, meskipun dia memaksakan diri, hatinya belum condong kepada Al-Quran, dia lebih condong kepada musiknya. Nah, tapi di sini Nabi membandingkan antara membandingkan antara suara qari yang bagus dengan nyanyian-nyanyian wanita. Dan ini ada penetapan sifat senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi juga mengatakan tentang seorang yang kehilangan unta dan perbekalannya, kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, kata Nabi, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min hadzal rajul bi rahilatihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah lebih gembira, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya orang ini ketika perbekalannya untanya kembali. Ini senang kan orang tadi kan, sampai keliru ngomong saking senangnya. Tapi Allah lebih suka dengan hambanya yang bertobat kepadanya. Ini ada penetapan sifat Allah gembira, Allah senang. Itu kita tetapkan, namun tidak kita serupakan dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Apa senang? Bahasa nama Arab. Ya, senang. Ya, kalau dikatakan ridho, kan makhluk yang Allah. Iya. Senangnya apa? Ya, senang kalau dikaitkan kepada Allah, tentu nggak boleh kita mengaitkan dengan diri kita. Ya, senang itu adalah perasaan gejolak hati kita yang dari definisinya manusia ya, nggak boleh kita kaitkan dengan itu. Ya, maka senang adalah kondisi di mana Allah mendapati hambanya melakukan amalan-amalan atau melakukan perbuatan-perbuatan, mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang dengan hamba tersebut. Allah gembira dengan hamba tersebut. Ya, memang ada sisi kemiripan dengan ridho, mahabbah, cinta. Ya, ada kemiripan dengan hal tersebut. Ya, akan tetapi dikhususkan sifat senang, Allah gembira. Wallahu a'lam. Jangan ditanya kaifiyahnya ya, bagaimana senangnya Allah. Kita lanjutkan sebentar. Ini kurang kita baca riwayat-riwayatnya saja. Wa yaqul, Nabi SAW mengatakan, anna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah. Kata Nabi, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran, sebaik-baik suara orang yang membaca Al-Quran adalah yaitu seseorang yang apabila kalian mendengar bacaannya, maka kalian akan mengira dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat bacaan imam-imam Haramain misalnya. Ketika kita mendengar bacaan mereka, itu tergambar dari bacaan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Melewati ayat-ayat tentang neraka, mereka terdiam menangis. Ya, melewati ayat-ayat tentang surga, mereka juga menangis. Melewati ayat-ayat tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menangis, menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ana lupa ada seorang tabi'in kalau nggak salah. Siapa namanya? Ana lupa itu. Dia ini bahkan diwanti-wanti sama orang-orang
Jangan membacakan ayat-ayat kepadanya tentang neraka, tentang azab, karena dia itu gampang pingsan. Siapa nama sahabat itu? Tabi'in itu. Sampai suatu ketika dia mendengar ayat-ayat tentang itu, dan dia pun jatuh dan mati ketika itu. Ya, karena saking takutnya dengan hal tersebut. Ya. Kalau kita, waduh, dibacakan apa aja tidak bergeming. Ya, ini jauhnya kita dari para salaf. Wa kana ya'muru bitaghanni bil Qur'an. Nabi SAW memerintahkan untuk taghanni. Taghanni ini bukan menyanyi ya, tapi melakukan, mengiramakan, melantunkan ya. Ya, melantunkan. Dan itu sesuai dengan apa yang sering dibaca oleh para orang-orang Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nggak boleh dilantunkan dengan adat masing-masing. Yang Jawa melantunkan dengan langgam Jawa, kemudian yang nanti ada yang Sunda dengan langgam Sunda, nanti ada yang dari mana. Enggak, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka ikuti taghanni mereka, ikuti lantunan bacaan Al-Quran mereka. Iya, nek baca kidung baru. Nah, dengan langgam Jawa nggak apa-apa. Kata beliau, ta'allamu kitaballah wa ta'ahaduhu. Kata Nabi SAW, kalian hendaklah pelajari kitabullah, dan hendaklah kalian senantiasa membaca kitabullah. Wattanuhu, dan tekunlah kalian membaca kitabullah. Wataghannau, ini, dan lantunkan kitabullah itu. Wataghannau bihi fawalladhi nafsi biyadi lahuwa asyaddu tafallutan minal makhadi fil iqal. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bacaan Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada seekor unta yang ditali, yang lepas dari tali kekangnya. Ya. Unta, antum nggak ada pernah unta ya? Nah, lebih cepat dari motor yang ditinggal nggak dikunci. Cepat ya kalau di sini ya. Cepat kalau di sini. Hah? Dikunci wae cepet hilang. Apalagi kuncinya kantil ya, naudzubillah. Nah, hafalan Al-Quran, bacaan Quran kita itu lebih cepat melesat, lebih cepat hilang. Dan itu kita rasakan jamaah. Ya, orang yang tidak murojaah, jarang memurojaah kembali bacaan Al-Qurannya, itu cepat hilangnya. Seakan-akan dia belum pernah hafal ayat itu. Iya. Padahal ini ayat biyen apal nemen. Ini surat dulu saya hafal luar biasa. Tapi karena sudah lama nggak saya murojaah hafalannya, ketika saya baca surat ini, seakan-akan itu surat yang baru. Seakan-akan itu surat yang belum pernah saya baca sama sekali. Ya, maka Nabi memerintahkan untuk kita tekun, kita rajin memurojaah Al-Quran tersebut. Tapi ini dalil-dalil yang lain anak kira kurang lebih sama ya, karena sudah jam 9 juga. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, Al-Fathu 'alal Imam. Ya, kita membahas pembahasan berikutnya itu Al-Fathu 'alal Imam, yaitu hukum tentang kita mengoreksi bacaan imam. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau masih ada waktu yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya. Sopan dengan kan Syekh Hamid Rifai ya, kalau baca. Iya. Baca Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Kalau Al-Fajr nggak tahu ya. Surat-surat yang lain mungkin. Terutama yang surat Al-Fajr. Ya. Kan ada pengulangan, tapi di ayat-ayat tertentu yang memang itu mengandung arti kayak wal malaku saffan saffan waji ayauma idzin bi jahannam. Itu dia ulang-ulang, atau ya Tuhan nafsul mutmainnah, atau irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang ayat kayak gitu pas mulai materi itu dia baca sampai ulang 2 kali. Apa itu yang termasuk yang berlebihan? Enggak, karena menyentuh memang. Iya, karena memang dia benar-benar dalam rangka untuk
menghayati ayat tersebut. Bukan itu yang dikatakan. Enggak, bukan itu. Tapi Ini ada memang bacaan-bacaan Al-Quran yang sering kita dapati dari korek-korek yang baca pembukaan acara apa gitu kan, ada koreknya. Sing nafasing ngono biasanya gitu. Terus membacanya juga, tahu lah antum lah, sering dapati kayak gitu. Nah, itu pengulangannya itu juga terkadang berlebihan. Ya, bukan dalam rangka untuk mengena dalam ayat tersebut. Tadabburi ayat tertentu. Iya, tapi memang murni dalam rangka untuk ya takalluf, membebani diri berlebih-lebihan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, wallahu a'lam. Yang pertama mengenai tata cara witir dan sholat tarawih, apakah ada dasarnya kalau sholat tarawih itu 2 rakaat, witirnya 21 Ustaz? Itu ijtihad aja itu. Iya. Ijtihad sebagian ulama kalau tarawihnya 2 rakaat itu witirnya 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau witirnya 4 rakaat salam, karena datang dalam riwayat Aisyah juga, Nabi SAW itu melakukan sholat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Meskipun ada perselisihan dari para ulama, maksud 4 kali salam di sini adalah 4 rakaat salam kok 4 kali salam. 4 rakaat salam di sini adalah yaitu berhentinya Nabi. Jadi karena sholat tarawih itu disebut tarawih karena banyak apanya? Banyak istirahatnya. Itu ada yang menafsirkan 4 rakaat salam yaitu Nabi berhenti di rakaat yang keempat, yaitu Nabi istirahat di rakaat yang keempat. Ya, baru kemudian Nabi melanjutkannya. Tapi ada yang mengartikan juga 4 rakaat Nabi salam. Ya, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat memang Nabi sholatnya itu mathna 2 rakaat. Ini hanya ijtihad aja dari ulama juga. Nggak ada perintah dari Nabi atau contoh dari Nabi yang mengharuskan demikian. Ya, wallahu alam. Yang kedua Ustaz, mengenai milad Ustaz, ada sebagian kaum muslimin sampai hari ini meyakini Ustaz, mosok ngurung maksiat. Bahkan di antara mereka ketika misalkan sebuah perusahaan berdiri, happy milad perusahaan X gitu kan, mendatangkan ustaz dalam rangka tadabbur dan sebagainya lah. Mosok ngurung maksiat, masa itu ngombe abu gitu Ustaz. Sampai hari ini mereka mesti meyakini hal itu. Nah, ini gimana cara meluruskannya? Iya. Nabi sudah menjelaskan bahwasanya Aid adalah hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Sesuatu yang berulang kembali. Dan juga para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau juga membahas tentang masalah Aid ini. Sepakat para ulama, beliau menukilkan ijma' bahwasanya Aid tidak diperbolehkan kecuali hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Adapun hari raya yang berulang kembali seperti anniversary tadi, itu juga masuk dalam hadis tadi. Nabi sudah menggantikan qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma. Allah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal hari raya orang-orang jahiliyah tersebut itu hanya sebatas hari raya yang dimana mereka di situ hanya bersenang-senang. Ya, hari raya yang tadi sama Nabi dikatakan sudah diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari raya tersebut mereka bukan melakukan maksiat, melakukan khamr, minum khamr, berzina, enggak. Mereka hari rayanya adalah yal'abuna fihi. Mereka bermain-main di hari tersebut, bergembira di hari tersebut. Bukan diisi dengan kemaksiatan seperti berzina dan yang lain, tapi Nabi melarang hal tersebut. Nggak bikin panggung gitu. Ya, Bang? Nggak bikin panggung. Nggak bikin panggung. Iya. Tapi memang kalau dalam urusan-urusan demikian itu terlihat sebagian ulama ini tidak terlalu strong ketika mengingkari milad-milad yang sifatnya maksiat tadi. Yang kita dapati para ulama keras adalah peringatan-peringatan yang sifatnya apa? Ta'abbud, yang sifatnya bid'ah tadi. Itu yang diperingati keras
oleh para ulama, karena ada sisi di situ mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau dikatakan maksiat itu hanya sebatas minum khamr, hanya sebatas zina, enggak. Maksiat itu intinya adalah durhaka. Bisa berarti Allah memerintahkan sesuatu tidak kau kerjakan, itu maksiat. Ana nggak minum khamr kok, ana nggak berjudi kok, tapi gak sholat, itu maksiat. Hatta dia nggak pernah berzina, hatta dia nggak pernah minum khamr, itu maksiat. Atau durhaka itu Allah melarang tapi dia kerjakan. Nah, ini datang larangan dari Nabi SAW. Nabi melarang orang-orang sahabat-sahabat untuk merayakan hari raya lain, untuk mengadakan hari peringatan lain selain Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti kalau kita mengerjakannya masuk dalam larangan Nabi SAW. Dan praktek para sahabat, karena kita mengikuti sahabat Nabi, tidak ada di antara mereka yang merayakan peringatan-peringatan tertentu, baik yang kaitannya dengan agama atau kaitannya dengan dunia. Abu Bakar nggak pernah merayakan peringatan anniversary pernikahannya, atau merayakan hari kelahiran putrinya Aisyah misalnya, nggak ada. Apalagi merayakan peringatan-peringatan yang sifatnya agama, ya, nuzulul Quran atau Isra Mi'raj atau hari kelahiran Nabi SAW, nggak ada. Berarti para sahabat paham bahwasanya hal tersebut memang dilarang di dalam agama. Inilah kenapa kita penting memahami agama ini dengan prakteknya siapa? Salaf, prakteknya para sahabat. Karena kalau cuma sekedar dalil, hanya sebatas dalil saja tanpa melihat praktek para sahabat, ini banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi gara-gara itu. Ya, punya dalil kemudian dipraktekkan sendiri, tidak melihat bagaimana prakteknya para salaf. Seperti yang kita contohkan, hadis riwayat Imam Muslim tentang Nabi meletakkan batang-batang atau dedaunan-dedaunan di atas dua kuburan yang sedang diadab. Kata Nabi, innahuma yu'adzaban, dua orang ini sedang diadab. Kemudian Nabi meletakkan daun-daun kurma, batang-batang daun kurma yang masih basah, la'allahu yukhaffifahuma ma lam yaibasa. Semoga ini bisa meringankan azab mereka sepanjang belum kering daunnya. Ada sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian boleh nggak diambil kesimpulan dari situ? Saben ketemu kuburan maka nancepno, nancepno godong, nancepno daun, ya, atau disiram kembang, ya, basah. Boleh nggak? Ada dalilnya loh itu. Lihat bagaimana prakteknya para salaf. Tidak ditemukan satupun Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain saben ketemu kuburan diguyang ambil banyu, pakai kembang atau ditancapkan daun-daun di sana, nggak ada. Berarti dipahami di situ bahwa itu kekhususan siapa? Nabi. Apalagi Nabi diberitahu tentang ilmu gaib bahwasanya dua orang ini sedang diadab di kubur. Lah kalau kita tahu dari mana kalau dia diadab di kubur? Hah? Berarti kita ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Dan harusnya tersinggung loh. Ya, kalau ada misalnya keluarga kita dikuburkan, terus ada orang nancapkan itu di kuburan keluarga kita, tersinggung. Loh, tahu dari mana ini disiksa ini? Nah itu kebiasaan itu sing repot itu. Ya, maka sekali lagi kembali kepada ad-dalil. Berarti kalau masuk makam Ustaz, ada orang jualan bunga-bunga sebenarnya nggak perlu Ustaz ya? Nggak perlu beli maksudnya. Iyalah. Ngapain? Masuk nggak perlu beli maksudnya, diambil aja. Itu maksudnya gitu loh. Umumnya sekarang itu beli lah. Dalam tujuan dan disiramkan gitu sudah ditabur. Terus tadi disebutkan namanya maksiat itu bukan hanya berkaitan dengan syahwat. Kalau tadi yang disebutkan khamr, zina, ya, judi, riba, itu berkaitan dengan syahwat. Ada maksiat yang berkaitan dengan syubhat. Antum meyakini Allah di mana-mana, itu sudah dikatakan maksiat. Ya, antum meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat istiwa, misalnya Allah tidak di atas, atau Allah tidak berbicara, atau Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk, itu maksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan
wal ma'asi syubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnah wal ijma', kata beliau. Maksiat syubhat itu lebih besar dosanya daripada maksiat syahwat, berdasarkan as-sunnah dan ijma' para ulama. Apa maksudnya maksiat syahwat, syubhat? Nah, dalam permasalahan akidah, dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami agama akidah. Adapun maksiat syahwat, nah itu yang berkaitan dengan tadi, mencuri, merampok, minum khamr, itu juga maksiat. Semua orang tahu kalau itu salah. Iya, makanya dikatakan lebih besar dosanya bid'ah, maksiat-maksiat yang sifatnya syubhat daripada maksiat-maksiat yang sifatnya syahwat. Wallahu a'lam. Cukup jamaah? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.